Sebenarnya, selain diskon 12-12, kedepannya juga ada potensi cuaca ekstrim dari 3 bibit siklon di sekitar Indonesia yang menanti nih. Kenapa gue bilang gitu? Gue Arvin dari Oceanography ITB, dalam 1 menitan ke depan gue bakal ngejelasin terkait fenomena ini. Disclaimer, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat edukasi bersama agar kita semua bisa lebih siap ke depannya. Beberapa waktu sebelumnya, BMKG sempat mengumumkan akan ada bibit siklon yang memicu cuaca ekstrim di selatan Indonesia nih. Per sore hari ini, 11 Desember, udah muncul bibit siklon 93S di selatan NTB. Sebelumnya diikuti bibit siklon 91S di barat daya Lampung, dan ada bibit siklon 95S yang mengintai di sekitaran Samudra Hindia nih guys. Pergerakan dari bibit siklon ini walau nggak deket banget ya dengan Indonesia, tapi udah bisa ngasih dampak ke cuaca di Indonesia nih, kayak hujan ekstrim dan juga angin kencang. Hasilnya udah ada beberapa daerah Indonesia yang terendam banjir dan juga longsor. Eits, tapi tetap tenang guys, karena potensi untuk menjadi siklon dan nyampe ke daratan Indonesia tergolong rendah dan akan menjauh dari Indonesia nih. Mungkin kita juga penasaran ya, kayaknya udah biasa deh di akhir tahun itu Indonesia dilanda musim hujan. Tapi kok tahun ini tuh rasanya beda ya? Salah satu faktor utama yang berpengaruh yaitu adalah andil besar dari faktor dinamika atmosfer regional yang saling mengamplifikasi nih. Antara lain iodin negatif, lemahnya La Nina, gelombang Rossby, dan juga monsun yang seperti biasa datang di akhir tahun. Nah, makin seringnya intensitas cuaca ekstrim, terutama siklon tropis di Indonesia nih ya, itu disebabkan oleh faktor iklim global yang makin memburuk nih, dengan suhu bumi yang ikut menghangat. Gua coba jelasin lebih detail di konten selanjutnya, jadi jangan lupa buat follow ya. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan kondisi ini? Ya, mau nggak mau kita perlu siaga, waspada, tapi tetap tenang juga nih. Dan juga jangan lupa buat ingetin orang sekitar, bisa dengan share post ini ya. Pantau terus notifikasi dari BMKG dan melakukan aksi buat lingkungan sekitar kita nih. Bisa dengan menanam pohon, jangan buang sampah sembarangan, ataupun merokok sembarangan nih. Dan yang gak kalah penting nih guys, tetap bersuara dan juga dorong pemerintah agar lebih aware terkait dengan isu ini. Kemudian untuk pemerintah daerah, pusat, BNPB, dan badan-badan lainnya, harapannya bisa saling bekerja sama dan berkoordinasi nih. Semoga bisa lebih prepare lagi dalam memitigasi hal ini. Tentunya belajar dari peristiwa siklon Senyar yang mengakibatkan banjir di Sumatera kemarin ya. Dan juga tolong banget nih ya, buat pemerintah, tolong jangan buat statement yang aneh-aneh dah. Yang mana hal ini tuh bakal memicu kemarahan masyarakat di tengah kondisi yang kurang baik ini nih.